Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma rabbana la takhtib ajalana qabla an natuba ilaik. Rabbana la takhtim ajalana qabla an taghfir lana dhunubana wa an tukaffir anna sayyi'atina. Rabbana la takhtim ajalana qabla an naqul la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah mingguan yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah kita akan teruskan uraian dan penjelasan yang masih ada kaitan dengan hadis yang kita pelajari minggu lepas. Hadis minggu lepas bolehlah disimpulkan satu sebenarnya, yakni betapa besarnya, betapa agungnya nilai kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan pahami betul itu. Kalimah la ilaha illallah begitu agung sehingga di dalam hadis yang kita pelajari minggu lepas, di akhirat nanti, kata Nabi, ada seseorang hamba yang dihadapkan ke muka pengadilan Allah, lalu dibentangkan di hadapannya untuk dipertanggungjawabkan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya di dunia. Diberitakan oleh Nabi rekod dosanya, rekod kesalahannya, yakni berada di dalam 99 peti, sijil. Sangat banyak. Sedangkan satu sijil sahaja tebalnya ataupun luasnya atau panjangnya sejauh mata memandang. Dan itu dosa semuanya. Itu baru satu.
Bagaimana 99? Dan orang itu, dalam hadis yang kita telah jadi, ini untuk mengingatkan sebelum apa yang kita pelajari minggu lepas, dan hamba tersebut mengakui tidak ada satu pun yang dia nafikan. Betul ya? Mengakui. 99 kontainer istilahnya, dosa sebanyak itu, yang satu-satu kontainernya sejauh mata pandang, dia bilang, iya ya Allah, memang betul. Aku yang buat, memang betul. Tak ada satu pun yang dinafikan. Dan tentulah dia tahu apakah balasan yang Allah akan timpakan kepadanya, memandangkan dosanya sebanyak itu. Lalu Allah tanyakan pada hamba ini, apa kamu mungkin ingin mengemukakan alasan? Kot-kot kamu merasa pernah punya kebaikan? Kot-kot ada? Coba kalau ada, beritahu kami, ceritakan kepada kami. Allah beri peluang. Orang itu jawab, tidak ya Allah, kami tak punya kebaikan apapun. Masya Allah. Dia mengakui dosanya begitu banyak. Ketika Allah tanya, kamu ada kebaikan? Dia kata, tak ada. Tidak ada ya Allah. Lalu Allah menjawabnya, hari ini, saat ini, tidak ada kezaliman sedikit pun. Artinya, sekecil apapun amalan kamu, kebaikan kamu, bahkan kamu mungkin tak ingat, tak dapat mengingati sekalipun, aku akan hargai, aku akan nilai. Walaupun mungkin menurut kamu kecil. Terkejut orang ini. Lalu Allah keluarkan bitokoh. Bitokoh bahasa mudahnya sampul surat. Kecil sekali. Ya anggap sajalah macam sampul surat untuk angpau lah. Kecil, bukan yang besar. Bukan yang satu kaki itu. Kecil ya. Lalu Allah beritahukan, ini kebaikan kamu. Lagilah orang itu macam tak terkejut pun. Apa mungkin dalam fikiran dia, apalah manfaatnya kebaikan yang hanya sekecil itu dibandingkan dengan dosa yang menggunung dan melangit. Allah pernah memberitahunya, tidak ada kezaliman. Maknanya sekecil apapun amalan kamu, bahkan menurut kamu itu kecil, pasti ada balasannya. Orang itu disuruh melihat, menyaksikan sendiri di hadapan semua makhluk. 99 kontainer kesalahan diletakkan dalam timbangan, tempat timbang itu sebelah. Sementara sampul kecil yang isinya yang di kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, diletakkan di yang sebelahnya. Setelah ditimbang, subhanallah, kalimat tauhid yang ibaratnya hanya dilempatkan di angpau yang kecil lebih berat daripada 99 kontainer dosa dan maksiat. Juga kalimat tauhid lebih berat. Lalu Allah dengan menunjukkan sifat rahmat, sifat maha pengampun dan maha mengasihani. Allah menunjukkan bahawa dia itu ghafurun dan rahimun. Allah ampunkan dosa hamba tadi yang banyaknya jumlahnya 99 kontainer itu
diampunkan kerana orang itu rupanya punya syahadah masa hidupnya. Punya syahadah, pernah mengucapkan kalimah syahadah, diyakini dalam hati dan tidak terbatal hingga matinya. Masya Allah. Terampun dosanya karena Allah Ghafur, dan orang itu dimasukkan surga karena Allah itu Rahim. Pengajaran yang boleh kita ambil itu hadis sahih ya mas sekalian. Begitu besar nilai la ilaha illallah. Itulah maksud saya. Sangat besar. Sehingga daripada pelajaran-pelajaran lepas yang kita telah pelajari, 19 orang yang mati syahid atau orang yang mati husnul khotimah, yang terakhir ini orang yang mati kerana mempertahankan la ilaha illallah. Betul kan? Itu yang terakhir. Karena mempertahankan itu bukan mati di medan perang, ya mungkin diugur, diancam, lebih rela mati daripada kehilangan la ilaha illallah dan masuk surga. Begitu besar nilainya rupanya. Nah, hari ini penjelasan saya hari ini saya ingin menambahkan penjelasan tentang betapa besarnya makna dan nilai la ilaha illallah dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini. Dalam nota yang saya bagi, ya mas sekalian, saya berikan tajuk sababun fi dukhulil jannati wal itqi minan nari. Boleh bagi baris kalau tak boleh baca. Sababun fi dukhulil jannati wal itqi minan nari. Kalimah la ilaha illallah rupa-rupanya yakni menjadi sebab. Jadi sebab untuk seseorang tu masuk surga, dukhuli jannah, wal itqi minan nar, dan merdeka daripada api neraka. Seseorang yang Nabi jelaskan ketika dalam hadis tadi terbebas daripada neraka, kemudian Allah masukkan dalam surga kerana dia punya la ilaha illallah. Tengok. Nabi tak sebut orang ini di dunia hamba ke, majikan ke, kaya ke, miskin ke, raja ke, sultan ke, menteri ke, rakyat biasa ke, petani ke, kerjanya katalah cuci longkang ke, atau mungkin CEO syarikat besar ke. Tak, bukan itu. Bukan itu yang menentukan orang itu masuk surga atau dan merdeka dari neraka. Penentunya yakni ada atau tidak. Dia mempunyai atau tak mempunyai kalimah la ilaha illallah. Setinggi manapun jawatan dunia semasa hidup di dunia, pangkatnya, jawatannya, kekayaannya, bila mati tidak membawa la ilaha illallah, dia pernah mengucapkannya, malangnya semasa meninggal, la ilaha sudah terbatal lama tak disedari. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sia-sia. Sia-sia. Tempatnya di neraka. Berbeza dengan mungkin di dunia tak pernah kaya, tak pernah senang. Rumah pun tak pernah punya, pindah randah, umpamanya lah. Ya susahlah. Jumpa Allah tak bawa apa-apa lah. Kekayaan tak ada, yang dibawa pun tak ada, diwariskan pun tak ada, rumah pun tak ada. Tapi dia punya la ilaha illallah. Masuk surga. Apatah lagi jika jumpa Allah, amalan ada, dosa tak ada, la ilaha illallah, kekal, lagi laju masuk surga. Sedangkan dalam hadis yang dipelajari tempoh hari,
Nah, sebutkan tadi, orang ini, Allahu Akbar, amal tak ada. Dosa sebanyak 99 kontainer. Tapi dia punya la ilaha illallah. Itu aja yang dia punya. Itu aja yang ada. Dia pun tak perasan. Yang Nabi nyatakan, ya hanya diletakkan di envelope angpau. Tapi dengannya, menjadi asbab ia masuk surga, dan menjadi sebab ia merdeka daripada neraka. Itqun itu merdeka. Bermakna, kalimah la ilaha ini kalimah yang sangat ajaibnya sekalian. Sangat ajaib. Pelik, ajaib, dahsyat. Bukan kalimat biasa. Bukan ucapan biasa. La ilaha illallah ini. Sebab itu, malam hari saya ingin jelaskan. Sebelum kita masuk kepada nota yang jamaah telah terima itu, saya ingin sampaikan mukadimah penjelasan dia tentang kehebatan, keajaiban, kedahsyatan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Hanya 4 patah kata inilah. Kalimat ucapan yang hanya terdiri pada 4 patah kata. La ilaha illa Allah. Hanya 4 patah kata. Tapi sangat-sangat dahsyat. Agar kita benar-benar mampu melihat kalimat inilah kalimat yang paling berharga bagi kita dalam hidup kita di dunia. Bahwa rumah penting, ya. Bahwa makan minum itu satu yang mustahak, betul. Bahwa wang ringgit itu perkara yang perlu yang amat diperlukan, iya. Kesehatan itu penting, betul. Tapi ada sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang penting tadi, yang terpenting dan kita tidak boleh tidak, melainkan mesti memilikinya, kalimah la ilaha illallah. Baik. Ini penjelasannya, ini sebagai pengenalannya supaya kita boleh nampak sehebat mana sebetulnya, seajaib apa sebetulnya kalimah yang tauhid yang hanya daripada 4 patah kata ini. Ya mas sekalian, coba lihat kalimah la ilaha ya. Kalau belum ada tulisannya, coba tulis sendiri dulu ya. La ilaha illa Allah. Coba ditulis. Jadi sebab saya nak terangkan kalimat itu dahulu. Dari segi kalimatnya, dari segi penulisannya. Kalimah la ilaha illallah ya mas sekalian, sebetulnya walaupun ucapan itu daripada 4 patah kata, la ilaha illa dan Allah, ia terdiri daripada 12 huruf. Coba berarti betul-betul. Ya, dikena tulis ya. Kalau tulis bahasa Arab ya, jangan tulis bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman nanti lain bunyi dia. Ini Arab ya, tulisnya dari kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Kalau kiri kanan itu mana tulisan Jerman itu. Ya. Ini la ilaha illallah. Lam alif, ilaha, hamzah, lam ha, illa, hamzah, lam alif, dan Allahu. 4 patah kata, 4 patah kalimat maksud saya, word, terdiri pada 12 huruf. Coba kira, 12 atau berapa? Kena tahu sungguh, betul dulu. Berapa? 12 ke 13? Yang double tak kira, double kira 1 ya. Macam illa itu kira lamnya kira 1 aja. Hamzah, lam, alif itu aja, bukan hamzah, lam. Jadi yang tasdid itu dikira 1 aja. Dari segi jumlah huruf lah. Ada berapa?
Yang sedang on dia punya audio, Puan Zama, cikgu, ada berapa tu? 12. Mesti ada. 12. Ada. 12 Ustaz. Betul ya? 12 ya? Ya. Yakin ya? Yakin. Ainul Tak- tak ti- yakin. Tak tipu ya? Ainul yakin Ustaz. Ainul yakin. Tak tipu ya, sebab tak boleh tipu. Tipu pula. Sebab esok mengundi tak boleh tipu. Tak apalah, itu undi itu lain. Kempen dengan ini bukan kempen ya. Beza kempen dengan mengaji. Sebenarnya ada persamaan, ada perbezaan ya mas sekalian. Ada persamaan, perbezaan. Ini namanya mengaji, bukan kempen ya. Kalau mengaji itu membicarakan ayat kursi. Ayat kursi kan kalimat tauhid. Kalau kempen itu rebutan kursi. Nah, itu beza tuh. Kempen berebut kursi. Mengaji membicarakan ayat kursi. Baik, dari 12 huruf la ilaha illallah itu yang masalah. Sebenarnya dia tersusun, terbina dari berapa jenis huruf daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ro, za, sin, shad, dad, kaf. Ya. Daripada huruf hijaiyah Arab itu 12 huruf tadi sebenarnya terdiri pada berapa huruf hijaiyah? Yang sama tak perlu disebut 2 kali. Tolong, ada berapa? Ya, hari malam ini saya nak berburak aja lah. Berburak. Ada yang dah jumpa? Disusun dengan dari berapa huruf saja. Huruf yang sama tak payah dikira. Kira satu je. Ada yang tahu? Huruf hijaiyah. Ada? Tak tahu? No? Puan Jama? Cikgu? Apa salah Ustaz? Soalannya, kan la ilaha illallah tu 12 huruf. Betul? Ada 14 huruf, 12 huruf. Okey. 4 patah kata. Baik. Betul? Sekarang dari 12 huruf itu sebenarnya terbina daripada berapa huruf hijaiyah? 3. Yang digandakan. 3. Betul? Alif, lam, ha. Betul. Daripada 3 huruf saja. Betul? Alif, Lam, atau hamzah sebenarnya, lam dan ha. Tengok. Itu huruf hijaiyahnya. Yakni tatarakabu min thalathati hurufil abjadiyah. Ia tersusun daripada 3 huruf abjad Arab. Alif, lam, dan ha. Dari sinilah kita mulai nampak tatajalla mu'jizatul lughawiyah. Kita sudah mulai nampak kemukjizatan kalimat ini dari segi bahasa. Dari segi bahasa, belum dari segi maknanya. Dari segi bahasa. Baik. Yang ditegaskan oleh Allah. Yang ditegaskan oleh Allah melalui kalimat la ilaha illallah. La ilaha. Itu sebenarnya apa yang Allah tegaskan? Dan itu. Poin apa yang Allah tegaskan? Dalam kalimat la ilaha. Allah menegaskan tentang hari kiamatkah? Allah menegaskan tentang adanya nerakakah? Allah menegaskan tentang adanya hari kiamatkah? Atau Allah menceritakan tentang ciptaan bumi dan langitkah? Coba. Tentang apa kayaknya? Sila jawab. Tuhan yang esa. Akidah. Tentang keesaan Allah, betul? Ya, betul. Tentang keesaan Allah kan? Ya. Keesaan Allah. Dan jemaah sekalian,
daripada 3 huruf alif lam ha itu terbina kalimat Allahu. Betul? Kalimah Allah itu terbina pada huruf alif lam ha. Betul? Betul ya? Betul. Nah, sekarang coba renungkan betul-betul. Mungkinkah ini rekaan Nabi? Bagaimana kalau ia ditulis sebagai rekaan Nabi? Daripada 3 huruf alif lam ha, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya, kepada manusia. Nama dia Allah. Alif lam ha juga. Dan Allah ingin memperkenalkan siapa dirinya, siapa zatnya kepada manusia dengan 3 huruf ini juga. Tapi menjadi la ilaha illallah. Dalam la ilaha itu Allah memperkenalkan siapa dia. Oh, dia itu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Oh, itu Tuhan satu-satunya yang Maha Mencipta, yang tak ada duanya. Selainnya adalah makhluk, dia Al-Khaliq. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah yang hanya terbina daripada alif lam ha, sama dengan kalimah Allah yang terbina daripada alif lam ha, Allah memperkenalkan dirinya dengan 3 huruf. Baik, kalau orang katalah namanya Ali, orang itu nama dia apa? Ali. A-L-I. Agak-agak mungkin atau tidak mungkin atau mustahil Ali ini boleh mendeskripsikan dirinya, siapa dirinya, apa jawatannya, apa sifat-sifatnya kepada orang lain dengan menggunakan kalimat yang terbina pada A-L-I. Agak-agak. Macam ya? Nak memperkenalkan dirinya, mana? Katalah, nama aku Ali. Aku adalah ketua kampung. Aku ketua kampung. Kekuasaanku adalah, dah banyak ayat panjang tapi tengok terbina daripada bukan daripada ALI. Tidak mungkin kita kata nama Ali ALI lalu kita memperkenalkan diri kepada orang lain dengan ayat, dengan ucapan yang ucapan itu terbentuk daripada terbina daripada huruf ALI. Tidak mungkin. Tapi Allah, tengok. Allah alif lam ha memperkenalkan dirinya supaya makhluk semua kenal dia menggunakan kalimat yang tersusun daripada 3 huruf ini juga. La ilaha illallah. Dan kita akan lihat nanti seberapa besar makna yang terkandung, mesej yang Allah hendak sampaikan kepada hambanya melalui kalimat la ilaha illa Allah. Jumlah atau ayat yang hanya terbina pada alif lam ha. Ini keajaiban yang luar biasa. Tidak mungkin ada manusia mampu menyusun satu ayat seagung itu ya, yang hanya menggunakan 3 huruf hijaiyah. Tidak mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya. Sebab itulah ketika Allah Subhanahu wa taala yang masa memperkenalkan siapa dirinya kepada kita menggunakan kalimah la ilaha illallah ini. Menggunakan kalimah la ilaha illallah ini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk dalam surah Muhammad. Buka Qurannya surah Muhammad. Ayat yang ke-19.
Minta maaf ya mas sekalian. Jadi kajian kita malam hari ini yakni lebih merupakan kajian ya, bukan pengajian tapi pengkajian. Jadi kita sedang mengkaji. Iaitu kata kena ikuti betul-betul. Ikuti betul-betul. Saya ulangi sekali. Allah yang maha dalam semua sifatnya, maha pengasih, maha penyayang, yang berdaya sembat satu-satunya, tak ada bayang dan suku memperkenalkan zatnya, sifatnya, perbuatannya, haknya untuk disembah, sifatnya rububiyah, hanya menggunakan kalimat atau jumlah yang terbina daripada huruf alif, lam, ha. Dari huruf yang sama tercipta namanya Allah. La ilaha illallah. Bahasa mudah, bila kita ingin kenal siapa Allah, fahami la ilaha illallah. Karena Allah memperkenalkan dirinya ini, la ilaha illallah. Lihat surah Muhammad, ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, maka ketahui oleh kamu. Ketahui oleh kamu. I'lam itu ketahuilah oleh kamu. Allah suruh kita mesti punya ilmu. Mengetahui, mengenali Allah. Ya, dalam bahasa agama dipanggil ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Knowing Allah. Siapa dia? Apa ilmu pertama yang Allah suruh kita miliki? Yang Allah suruh kita cari, yang perlu kita miliki sebelum kita tahu macam-macam ilmu. Ilmu masak, ilmu baju, ilmu pembinaan, ilmu ekonomi, ilmu keuangan, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Dan macam-macam ilmu. Pertama sekali yang tidak boleh tidak, Allah kata, kamu mesti punya ilmu. Ilmu tentang apa? Annahu, bahwasanya dia. La ilaha illallah. Tengok. Tiada Tuhan seorang pun yang berhak disembah melainkan dia. So, mengenal Allah, ma'rifatullah, lebih tepatnya mempercayai, mengenali Allah dan mengesakannya. Sebab kalimah la ilaha ini kalimah tauhid. Itu adalah ilmu pertama dan terutama dalam hidup. Sebelum kita punya atau belajar ilmu-ilmu yang lain. Karena semua ilmu yang kita akan pelajari, jemaah sekalian, hingga mungkin kita membolehkan kita mendapatkan jawatan tinggi, orang terkenal, mahir itu, pakar itu ini. Minta maaf. Jika semua ilmu tadi tidak berdasarkan la ilaha illallah. Karena itu ilmu asas, ilmu usul. Itu ibu segala ilmu yang Allah berikan. Ilmu apapun, kejayaan apapun, kosong. Ya. Menjadi kosong. Haba'an manthura, kata Al-Quran. Amal kita nanti akan dijadikan haba'an manthura. Debu, habuk yang berterbangan. Tak ada timbangannya. Kosong.
tak ada nilainya. Wa'iyadzubillah. Ini ma'rifatullah. Itu la ilaha illallah. Lalu bila kita nak mengenali Allah, Allah itu siapa? Allah itu sifatnya macam mana? Allah itu haknya apa? Kita hanya, Allah kata, cukuplah kamu, memadailah bagi kamu, fahami kalimah la ilaha illallah. Yang hanya terdiri pada 4 patah kata, 12 huruf, yang sebenarnya hanya 3 huruf saja. Tengok betapa pentingnya kalau begitu kalimah ini. Ucapan ini. Syaratnya kita paham akan maknanya. Barulah selepas kita punya ilmu tentang Allah, kenal Allah, wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Muhammad, mohonlah keampunan bagi dosa engkau, dosa orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Itu ilmu syariat. Itu ilmu cabang. Tadi ilmu usul, kaitannya dengan akidah. Wastaghfir lidzambik itu ilmu syariat, ilmu cabang. Sebab serajin manapun kita beristighfar, bagi mendapatkan pengampunan Allah untuk dosa-dosa kita, sebanyak manapun ibadah kita yang kita lakukan, apapun jenis amal ibadah tersebut, ini semua ilmu syariah ya, ilmu cabang, bila tidak ada foundation dia, tidak ada asas dia, tidak ada usul dia itu namanya tauhid, semua sia-sia. Dosa sebanyak manapun, yang akan banyak, sikit pun tidak akan diampun jika akidah orang itu rusak. Ya, jangankan dosa yang banyak, dosa sikit pun tak akan dapat pengampunan jika akidahnya rusak, apalagi dosanya banyak. Amalan yang banyak pun akan ditolak, apalagi hanya amalan sedikit. Jika orang itu tidak punya akidah tauhid, kalimah la ilaha illallahnya tidak murni, masih ada kepalsuan di sana sini, tuntutan la ilaha illallah tidak dilaksanakannya, tindakan perbuatan orang itu sehari-hariannya bercanggah, berlawanan, bertolak belakang dengan ucapan la ilaha illallah. Ini kosong. Ini nanti penjelasannya dalam nota ya. Ini saja ya Mas sekalian. Masya Allah. So ini adalah kalimat yang luar biasa, mukjizat. Sebab itulah ya Mas sekalian, ajaib sekali. Bagaimana Tuhan semesta alam yang namanya terbina daripada 3 huruf alif lam ha memperkenalkan dirinya, zatnya, sifat-sifatnya, haknya, kekuasaannya kepada kita hanya melalui 4 patah kata yang terdiri daripada 12 huruf, hanya tersusun daripada 3 huruf hijaiyah. Ini kalimat yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Keesaannya ada di situ. Sifat uluhiyahnya ada di situ. Rububiyahnya ada di situ. Sehingga sebenarnya orang yang punya kalimah la ilaha illallah, ia sebenarnya telah memiliki, mempunyai segala-galanya.
Bab kata orang ya mas sekalian, bila seseorang itu sudah mempunyai Allah, kan dia bermakna memiliki bumi, langit dan isinya. Karena bumi, langit dan isinya ini milik Allah. Dan orang yang telah memiliki Allah, merasa puas karena punya Allah, Allah benarkan apa yang Allah miliki dan cipta itu dinikmati, diberikan kepadanya. Tetapi orang yang tidak memiliki Allah, jangankan bumi, langit dan isinya, sesuap nasi yang masuk dalam rongga tubuhnya, seteguk air yang dia minum, tak tahulah berapa gram atau miligram lah, oksigen yang dia sedot masuk dalam paru-parunya, Allah sebenarnya tidak ridha pada orang itu. Iya. Jangankan harta benda yang banyak, kabun yang luas, timbunan wang ringgit yang tak terkira, seteguk air yang ia minum masuk tekaknya pun, sebenarnya Allah tidak ridha bila orang itu tidak punya la ilaha illallah. Kalau Allah tak ridha, kenapa orang itu dibagi macam-macam? Inilah nanti ada istilah namanya istidraj, kan? Istidraj itu kan orang bagi macam-macam yang dia mau, tapi akhirnya Allah tak suka. So, bagaimana hidup akan tenang? Bagaimana hidup akan tenang? Walaupun ia dapat menikmati pemberian Allah, bila Allah Subhanahu wa taala yang memberinya dan yang memiliki apa yang dinikmati itu tidak ridha akannya. Tidak ridha akannya. Soalnya ini pengenalannya, ini mukadimahnya. Penting sekali. Saya sampaikan. Sangat-sangat mustahab. Sebab itulah Nabi telah memberi gambaran pada kita betapa berharganya kalimat ini, sehingga boleh mengalahkan timbangan beratnya bila nanti ditimbang oleh Allah, boleh mengalahkan jumlah dosa yang begitu besar dan banyak di akhirat kelak. Takkanlah kalimat yang semulia itu, senilai itu, seharga itu, tiba-tiba kita semasa hidupnya belum mampu melihatnya sebagaimana Allah suruh melihat. Belum mampu menilainya sebagaimana Allah menyuruh kita menilainya. Sedangkan dunia dan isinya nilainya, jemaah sekalian, dunia dan isinya ya, bukan hanya rumah dan perabotnya ya. Dunia dan isinya itu nilainya, Nabi kata, ini sabda Nabi, orang yang sangat mengenali Allah. Ya, tidak lebih daripada semacam cobalah kamu celupkan jarimu ke dalam lautan. Pergilah naik kapal pesiaran menyeberangi Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Setelah di tengah Samudra Atlantik, lalu celupkanlah jari kita ke lautan tadi. Nabi kata celupkan. Kita celup, lalu kita angkat. Apa Nabi kata? Air yang membasahi di hujung jarimu itu ibaratnya dunia dan isinya. Perbandingan dunia dan isinya itu, yakni macam perbandingan air yang membasahi hujung jari kamu dengan tuh lautan, air yang ada di lautan Pasifik dan lautan Atlantik. Airnya berapa persen tuh? Berapa peratus air yang membasahi ujung jari dibandingkan dengan air yang ada di seluruh samudra di dunia? Sedikit sekali.
Wa mal hayatun la ila mataun qalil. Dunia itu qalil sikit. Tapi kalimah la ilaha illallah, Masya Allah. Di sinilah saya katakan, memang tidak mudah. Ini perlu kita belajar sendiri. Macam mana supaya kita dapat melihat, menilai bahwa kalimah la ilaha illallah itu sangat-sangat agung, sangat berharga, sangat berat. Sangat berat. Sementara dunia dan isinya bila dibandingkan dengan kalimah la ilaha illallah, bukan bandingannya lah. Bukan bandingannya. Nabi memberitahu kita, dan memberitahu Nabi ini betul ya. Hanya mungkin kita belum dapat melihatnya seperti Nabi melihat. Sebagai contoh kecil aja. Dalam hadis sahih. Salat rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Sembahyang 2 rakaat fajar, maknanya solat fajar, sunat fajar lah, 2 rakaat saja. Ganjaran yang Allah sediakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Mampu kita membayangkan berapa cantiknya, banyaknya dunia dan isinya. Tapi masih kalah cantik dibandingkan dengan ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang mau solat fajar 2 rakaat saja. Tengok. Betapa kecilnya sebetulnya. Banding la ilaha illallah, tak, bukan bandingannya lah. Kenapa begitu? Kenapa agama menyuruh kita buat perbandingan antara dunia dan la ilaha illallah seperti itu? Betul jamaah sekalian. Karena la ilaha illallah itu walaupun hanya 4 patah kata, 12 huruf, tersusun daripada 3 huruf hijaiyah, itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup. Sementara dunia dan isinya, sawah ladangnya, gunung samudranya, hutan belantara dan bandar-bandar kosmopolitannya, kendaraan mewahnya, banglo-banglo kediamannya, pakaian yang berjenama dan sebagainya. Itu alat. Itu alat, itu wasilah. Itu wasilah. Bukan tujuan. Hanya alat. Untuk mencapai tujuan. Allah suruh zakat. Mematuhi Allah itu tujuan. Apa alatnya untuk mencapai tujuan zakat? Ya kena ada harta. So itu harta hanya alat. Allah suruh pergi haji. Ya, tapi kenalah ada alat dia. Apa alat dia? Macam-macam lah. Ya, wang ringgit lah. Kendaraan lah, pakaian lah, makanan. Sebab itu bila orang sudah memiliki, mendapatkan tujuannya, jika sekiranya waktu itu dia tidak punya alatnya, tapi sudah mendapat tujuan, ya dia tidak merasa sedih lah. Dia sudah berakidah tauhid yang kuat. Kalau setakat istrinya makan 1 hari sekali, lumayanlah. Tapi orang lain 3 kali, ya biarlah 3 kali. Kan hanya alat. Malangnya manusia ni jamaah sekalian, menjadi terbalik kehidupannya. Islam mengajarkan begitu. Lebih-lebih akhir zaman ini orang lebih rajin mengejar alat daripada mengejar tujuan hidupnya. Dia lebih rajin mengejar keperluan hidupnya daripada mengejar tujuan hidupnya. Sehingga minta maaf, saling minta maaf, sering berlaku orang sanggup menjual belikan akidah tauhidnya, la ilaha illallahnya, hanya semata ingin mendapatkan keperluan hidupnya, sana itu, sana ini, sana itu. Boleh Allah kata, tapi dapatilah dia. Milikilah apa yang kamu nak itu sesuai dengan kehendakku. Karena aku ni sebagai tujuan hidup kamu.
Oh tidak ya Allah, kalau ikut peraturan kamu, kalau patuh sangatlah pada peraturan kamu, nampaknya sampai kiamat saya tak dapat benda itu deh. Sebab saingannya banyak. Untuk mendapatkannya, ya kena menghalalkan segala cara lah. Tengok. Hanya ingin mendapatkan sesuap nasi. Menghalalkan segala cara. Hanya ingin mendapatkan sedikit kekuasaan yang bersifat sementara. Apa? Banyak peraturan agama dilanggar. Ini akhirnya hidup menjadi tidak kemana, jemaah sekalian. Apa? Orang Melayu kata, kalau hidup seperti itulah padang hidupnya. Itu apa istilahnya? Pimai-pimai tang tu lah. Pimai-pimai tang tu. Apa nama pimai bang tu bahasa? Apa ya? Pimai-pimai tang tu. Ya, pimai-pimai tang tu lah. Going nowhere. Ya, going nowhere. Sebab itu penat. Tahu-tahu nanti bila sudah dipanggil oleh Allah, baru terkejut. Subhanallah. Tentu kita tidak mau seperti itu. Sebab itu hendaklah kita sedarkan setiap saat. Nikmat terbesar. Nikmat agung yang paling besar sekali. Yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan. Kalimah tauhid. Ilmu pertama dan terutama, yang pertama sekali, Allah suruh kita mencari, memiliki, menguasai, memahami, mempertahankannya. Kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Bukan yang lain. Bukan yang lainnya. Kenapa? Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Baik. Untuk lebih jelasnya begini. Supaya kita dapat memahami dengan nyata betapa agungnya kalimah ini, betapa pentingnya kalimah la ilallah ini dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Seberapa penting kalimah la ilallah bagi kelangsungan kewujudan dunia dan isinya. Itu saya gunakan istilah yang lebih gempak. Seberapa penting, seberapa mustahak kalimah la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid, bagi menjaga kelangsungan kewujudan dunia dan isinya. Keharmonian bumi langit dan isinya. Dengan kata lain, tanpa kalimah la ilaha illallah, tanpa dasar kalimah la ilaha illallah, bumi langit dan di sini akan hancur berkecai. Ya. Bumi langit selesa untuk kita diami. Cukup segala apa yang kita perlukan itu dibina oleh Allah atas fondasi, atas dasar, di atas foundation la ilaha illallah. Baik. Saya ulangi apa yang telah kita pelajari dahulu, beberapa tahun dahulu, sudah agak lama ya. Ya, mungkin sudah 6-7 tahun yang dahulu lah. Untuk mengingatkan semula, ya, walaupun mungkin ada jamaah yang belum lupa dan masih rapi catatannya, tapi mungkin ada yang sudah tidak ingat dan mungkin sudah tidak dijumpai lagi di mana rekod catatannya. Jadi saya ulangi. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, jamaah boleh memilikinya karena sudah ada terjemahan. Zadul Ma'ad. Bekalan untuk kembali
dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya ada bahasa Arabnya, tapi saya beritahu terjemahannya pun sudah ada dalam bahasa Melayu. Bagus sekali itu. Bagian muqaddimahnya, di bagian muqaddimah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Za'adul Ma'ad, beliau menyatakan ini, ketika beliau cerita tentang kehebatan, keagungan, betapa pentingnya kalimah tauhid. Bagi kelangsungan kehidupan, kewujudan bumi langit dan isinya. Agar bumi langit dan isinya tetap wujud seperti ini, harmoni seperti ini, agar kehidupan tetap berlangsung seperti ini, ditentukan oleh ada dan tiadanya kalimah tauhid. Kata beliau apa? Memberi komentar kalimah la ilaha illallah. Kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Kalimah tauhid ialah kalimat yang dengannya bumi dan langit tertegak, berdiri tegak. Maknanya harmoni lah. Bumi langit tidak rusak, harmoni, sehingga layak untuk pentaskan drama kehidupan oleh kita manusia. Itu kerana kalimah tauhid. Saya tunjukkan dalilnya. Tolong dilihat Al-Qur'annya. Betulkah bumi langit ini tertegak, harmoni, selesa untuk bagi makhluk hidup kerana dasar akidah tauhid? Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama, coba lihat surah Al-Isra. Ya. Surah Al-Isra, surah yang ke-17. Ayat 44. Saya nak cerita ini tidak ada dalam nota itu. Yang ini saya sengaja tidak, itu saya untuk mukadimahnya. Jamaah boleh rekodkannya. Surah 17 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu, sentiasa bertasbih, menyucikan. Tasbih itu ibadah yang sangat tinggi ya mas sekalian. Lahu, baginya, yakni bagi Allah, kerana Allah, untuk Allah. Siapa dia? As-samawatu sab'u, beberapa langit yang 7 atau 7 lapis langit. Allahu Akbar. Wal ardu, dan bumi. 7 lapis langit dan bumi sentiasa bertasbih kepada Allah. Maknanya menyucikan Allah. Maknanya mengesakan Allah. Masya Allah. Tasbih itu kan kalimat
Yang sekalian, kalimah tauhid memanglah yang popular kalimat tauhid itu dipanggil kalimat thayyibah kan? Nama kalimat tauhid kan macam-macam, ada kalimat tauhid, ada kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilallah, ada. Yang kita baca selepas solat adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat tauhid. Bumi, langit, 78 itu sentiasa bertasbih, maknanya menyucikan Allah, mengisahkan Allah. Tengok. Kita lihat matahari memang berpusing pada paksinya, mancarkan sinarnya betul. Tapi apakah kita fikir? Apa kita fikirkan matahari hanya itu fungsi dia? Apa kita fikir bahwa fungsi bumi, ya bumi macam inilah kita. Dalam Al-Quran salah satu peranan bumi, langit dan isinya Allah cipta, tengok. Mengisahkan Allah. Itu yang Allah beritahukan pada kita. Bertasbih, tauhid, mengisahkan Allah. Bagaimana pula penghuninya? Wa man fihin. Dan makhluk yang ada padanya, yang mendiaminya. Makhluk yang mendiami lebah langit dan makhluk yang tinggal di bumi pun menyucikan Allah. Tauhid. Ya, itu makhluk, bukan malaikat. Macam mana pula? Benda-benda mati. Ya, contohnya kayu ke, batu ke, pasir ke, tanah ke, air ke, api ke. Apakah dia juga menyucikan Allah? Apakah dia juga bertasbih? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tiada sesuatu pun melainkan dia bertasbih, menyucikan. Bihamdihi, dengan memujinya. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang ada di langit dan bumi melainkan semuanya itu bertasbih dan bertahmid. Dengan cara yang Allah sendiri tetapkan buat mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Allahu Akbar. Ini pernah saya sampaikan ya di dalam kuliah, tapi di tempat lain ya. Tempat lain saya pernah sampaikan. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, kelas saya tempat lain. Semua tasbih. Artinya apa? Bumi, langit dan isinya ya masih dicipta oleh Allah sehingga dalam keadaan yang harmoni seperti ini. Tidak ada pelanggaran planet yang berarti, tidak menurunkan ini. Bumi sentiasa berpusing pada paksinya. Sekali pusingan 24 jam. Bumi mengelilingi matahari sekali pusingan. Kita panggil 1 tahun. Bulan mengelilingi bumi. Untuk menunjukkan 1 pusingan 29 atau 30 hari. Masya Allah. Jarak bumi dengan matahari sentiasa macam tu. Tak boleh dekat sangat, tak boleh jauh sangat. Itu namanya tasbih. Sehingga bumi ini harmoni. Bumi langit di sana sangat harmoni. Membolehkan kita hidup, makhluk hidup selesa. Kita hidup perlukan air. Tak payah disuruh, Allahu Akbar, bumi sendiri. Kerjasama dengan matahari. Matahari kerjasama dengan lautan. Lautan kerjasama pula dengan atmosfera bumi. Semua bekerja sama, memberikan peran masing-masing, termasuklah graviti bumi. Tiba-tiba molekul air dapat memisahkan dirinya daripada zat garam, pisah, menguap ke atas. Karena sangat ringan, terus melayang-layang, mengharungi atmosfera bumi. Graviti bumi tak sanggup nak menahannya karena terlalu ringan. Sampai ketinggian tertentu.
sejuk di sana. Uap air, tadi molekul air ini sudah berat. Karena berat, dia tak boleh terus ke atas. Tapi karena belum cukup berat, graviti bumi pun belum memberikan kesan. Mabanglah benti di situ. Berkumpul. Angin pun bekerja sama, memberikan kerjasama, ditiupnya. Angin meniupnya sehingga berkumpul. Wah. Berlapis-lapis. Sehingga menjadi nampak hitam, legam. Dan situ video ada aliran cas elektrik positif dan negatif bertembung, jadilah kilat sehingga suaranya pun jadi petir. Takut kita. Diproses namanya iksor. Di situ ada proses kondensasi. Akhirnya berubah menjadi cairan. Sudah menjadi cairan air. Maka karena sadari sudah berat, tidak lagi ringan, tak boleh ke atas, maka jatuh ke bumi. Waktu itu peranan graviti bumi sangat jatuh. Tengok bagaimana harmoninya, kerjasama antara matahari dengan sinarnya, lautan, air, dan tidak ada yang dilibatkan. Sangat harmoni. Nah, keharmonian itu karena semua itu patuh kepada perintah Allah. Itu tauhid mereka, itu tasbih mereka. Sehingga bumi langit ini dibina oleh Allah berdasarkan tauhid. Sebab itu jika jamaah sekalian berlaku syirik di muka bumi, Allahu Akbar. Ya, bumi langit akan hancur jamaah sekalian. Bumi langit akan hancur. Yang boleh meranapkan bumi langit dan sekalian bukan bom atom. Okeylah, bom atom nuklear katalah dijatuhkan di satu daerah di bumi, hancurlah tempat jatuhnya itu. Katalah ada bom atom di mana? Oh no, di Hawaii umpamanya. Kita di Malaysia insya-Allah dengar pun tidak. Tak dapat kesan buruknya insya-Allah. Gempa bumi di belah mana, hancur lebur kawasan itu. InsyaAllah kita di Malaysia yang jauhnya ribuan batu, tak rasa apa-apa pun. Tsunami pernah berlaku, menyapu Asia Tenggara daripada Aceh. Ya, orang Amerika mungkin hanya dengar beritanya. Tak rasa. Peperangan tempat lain, hari-hari ada bom jatuh. Dilancarkan oleh Rusia. Dituju diarahkan ke negeri Ukraine. Kita dengar pun tidak, habis kesannya tak ada. Tak dengar kan? Tak. Ya, mana belum hancur lah. Yang boleh menjadi asbab. Yang boleh, perkara yang boleh menyebabkan bumi langit ini hancur, apa je mas? Rupanya bukan bom atom. Bukan nuklear. Perkara yang boleh menyebabkan bumi langit ini pecah berkecaya ini syirik. Syirik itu lawan tauhid. Ya. Yang menyebabkan bumi ini harmoni, selesa, sempurna, tauhid. Bila berlaku syirik, syirik itu lawan tauhid, bumi langit ini hampir pecah. Ketakutan. Lihat firman Allah. Dalilnya, surah Maryam. Surat 19. Surah 19. Ayat 90. Coba perhatikan. Surah 19. Ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Takadus samawati yatafattarna min
wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hatta takadus samawatu, hampir-hampir. Takadu tu hampir. Dah dekat-dekat. As-samawatu, beberapa langit. Yatapapporna, terbelah, terpecah. Minhu, karenanya. Min tu min kerana. Kerananya, oleh sebab dia. Watan syakku, dan akan terbelah. Al-ardu, bumi. Watakhirru, dan akan runtuh. Kalau orang jatuh tersungkur, runtuhlah. Al-jibalu, gunung ganang. Hadda, berkecai. Tengok, perhatikan. Hampir-hampir langit terpecah. Bumi terbelah. Hampir-hampir gunung ganang pun runtuh. Apa puncanya? Apakah berlaku letupan bom nuklear? Tidak. Kalau berlaku bom nuklear hanya di bumi. Itu pun tempat itu saja yang rusak. Takkanlah planet lain merasa apa-apa. Bahkan jika ada bom atom dijatuhkan berlaku di bumi, katalah, lalu orang melihatnya daripada bulan, ya mungkin hanya titik kecil saja. Wah, ada apa tu di bumi tu? Macam ada asap. Mungkin saudara kita yang jadi angkasawan melihat daripada ISS, karena dia sedang buat kajian di ISS, International Space Station, mungkin melihat bumi yang hancur, gunung berapi yang meletup, ribuan jadi mangsa. Mungkin dia di ISS, ada apa tu di bumi tu? Nampak macam ada asap. Tak ada rasa pun di sana. Ini tidak. Langit hampir-hampir terpecah, bumi hampir-hampir terbelah, gunung ganang hampir runtuh. Apa sebabnya? Ayat 91. Anda au lirrahmani walada. Kerana bahwasanya mereka menyeru, mendakwa lirrahmani, Allah yang maha rahmat itu, waladan, punya anak. Tengok. Kerana ada manusia yang mendakwa, menuduh, meyakini Allah punya anak. Menuduh Allah punya anak itu kan syirik besar. Gara-gara ada manusia, makhluk yang paling lemah, melakukan syirik, dan dia melakukan itu di planet bumi. Subhanallah. Di bumi itu pula ada gunung. Allahu Akbar. Bumi dan gunung pula di bumbungnya itu langit. Tahu jamaah sekalian, kesan buruk daripada syirik yang dilakukan oleh makhluk yang paling lemah namanya manusia, dan melakukannya di bumi. Kesannya langit hampir-hampir terpecah, bumi hampir-hampir terbelah, gunung ganang hampir runtuh kerana ada manusia menuduh, meyakini Allah punya anak. Tengok. Kesan buruk daripada syirik. Manfaat bagi tauhid, dengan ada tauhid, bumi langit menjadi harmoni. Selesa. Semuanya bekerja sesuai dengan peraturan yang Allah telah tetapkan. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kalimat tauhid itu yakni kalimat yang dengannya Allah menciptakan bumi, langit dan isinya, bumi, langit dan isinya berdiri tegak sempurna karena adanya landasan, karena adanya foundation yang bernama tauhid. Tengok.
Dahsyat. Sesuatu yang amat sangat penting bagi kelangsungan hidup bumi langit dan isinya. Tiba-tiba manusia yang punya tauhid senang sekali menjual belikannya dengan harga yang murah. Harga yang sangat sedikit. Hanya karena diuji sakit. Yang tak seberapa sakitnya. Allahu Akbar. Karena dia ingin sangat nak sembuh, tak sabar dengan penyakitnya, walaupun tak seberat mana, pergi Siam, jumpa Sami Siam. Yang penting sembuh katanya. Bukan mahal sangat. Uang pengerahnya bawa Siam tu murah je. Lebih kurang RM500 sini aja. Bukan murah, mahal sangat. Kalau bayar 1.000 pun berbaloi karena sembuh. Ini bukan uang ringgit. Taruhannya berobat dengan cara syirik. Itu bukan uang ringgit 1.000 atau 5.000 ringgit. Harganya terlalu mahal. Karena orang itu terpaksa mengorbankan akidah tauhidnya. Takkan sampai hati begitu mudah. Hanya karena inginkan sehat, melihat sehat itu sangat-sangat berharga, sehingga tauhidnya pun dijualnya. Wah, tauhid itu segala-galanya. Inilah kalau hidup tuh begitu cara melihat kehidupan. Ya, memang kita rugi dunia akhirat lah. Rugi serugi-ruginya. Seorang sekali. Tujuan saya menyampaikan ini malam ini karena saya ingin, kita ini punya bekalan, cukup alat supaya kita dapat menilai kalimat tauhid itu rupanya sesuatu yang sangat berharga dalam hidup, sangat mahal. Jauh lebih berharga, lebih daripada dunia dan isinya. Sebab bila kita sudah merasakan, meyakini dan merasakan betapa besar nilai kalimat tauhid, ya pasti kita sangguplah mempertahankannya, membelanya dengan apa cara sekalipun. Dengan berhadapan dengan risiko seberat apapun. Itu tujuan saya. Karena tanpa pemahaman yang mencukupi, ya akhirnya kita gagal menilai kalimat tauhid itu kita fikir mungkin kalimat biasa. Yang nilainya mungkin tak seberapa, mungkin lebih mahal basikal. Lagi mahal beg saya. Itu susahlah. Ada kalimat tauhid dibandingkan beg lagi mahal. Sebab itu orang sanggup menjual akidahnya hanya karena inginkan beg. Coba. Gimana? Ya maksudnya contohnya katalah, hanya karena nak sangat baik itu, selagi dia tak mampu, yang penting dapat macam caranya. Tipu pun tipulah. Kelentong pun kelentong lah. Roswah pun roswah lah. Yang penting janji saya dapat baik itu. Tengok. Baik tiba-tiba mempunyai nilai yang sangat mahal dalam pandangan matanya. Sehingga terpaksa menjual akidah tauhid. Sedangkan tauhid yang dia miliki itu melarangnya untuk menipu. Melarangnya untuk risuah. Tuhan banyak berlaku seperti itu. Coba di mana orang kita, kalau kita melakukannya, bila kita akan mendapatkan ridho Allah dan ketenangan dalam hidup. Minta maaf sekali lagi, minta maaf karena tajuk kita dahulu yakni husnul khotimah. Agak-agaklah, maknanya kalau kita tetap seperti itulah pandangan hidup kita. Di mana kalimat tauhid itu rupanya ya sering kali kita korbankan hanya untuk mengejar kemauan kita, keinginan kita. Kalaulah cara pikir kita, mindset kita tetap seperti itu, wal'iyadzubillah, sehingga kita menemui ajal kita. Wal'iyadzubillah, celaka kita. Ya, sangat-sangat celaka. Itu yang kita takutkan. Yang paling kita takutkan.
Sebab itu agama mengajar kita, Allah mengingatkan kita, Nabi mengingatkan kita mempertahankan kalimat tauhid itu yang bermula berumur balik lagi. Terus. Karena tentu tidak mudah jangan mempertahankan sesuatu yang paling berharga. Tidak mungkinlah kita lakukan sekali mata. Orang kalau mungkin punya simpanan kotor belian berapa karat mungkin yang seketul gitu, mungkin harganya berapa? Harganya ini 1 sen dunia apa namanya di dunia ini di negeri ini. Nilai dia ini 32 juta ringgit Malaysia. Ya tentulah kita nak menjaganya. Masya Allah. Dapat mungkin nasihat itu, nasihat pakar ini, nasihat bagaimana yang pakar apa namanya ni belian, macam mana nak menyimpannya, kalau peti-peti di mana letaknya. Ya, tidak mungkinlah orang nak menyimpan tanpa perancangan, letak suka hati kat meja, tak mungkinlah. Karena benda itu mahal. Lainlah kalau benda itu murah, selipar Jepun mungkin letak aja depan pintu luar tu, dia baginya hilang pun tak apalah. Semakin tinggi penilaian kita kepada sesuatu, insya-Allah semakin bersungguh-sungguh kita menjaganya agar dia tidak hilang. Demikian juga kalimat tauhid. Kalau kita faham akan nilainya, betapa ia besar nilainya, berharga kita, ya pasti akan kita menjaganya bersungguh-sungguh. Mafhumnya, kalau ada orang nampak macam tidak risau menjaga tauhid, sekejap hilang, sekejap dijual, sekejap dilepas, sekejap ditinggal, ya makna dia tidak melihat atau belum dapat menilai kalimat tauhid itu setinggi apa nilai dia. Walhal Quran dah jelaskan 1014 abad lebih yang lalu. Nabi dah beritahu 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu maksud saya. Takkan kita seumur Rasulullah SAW yang sepatutnya kita sudah memahaminya dengan baik. Kerana apa yang sekalian, seperti mana yang kita telah beri selama ini, apa yang saya sampaikan mestinya ada kaitannya. Kalau kita ada kaitannya dengan tajuk asal yang kita pelajari itulah, mati husnul khotimah, mati syahid itulah. Kan semua itu jadi kerana mempertahankan kalimat tauhid, lillah, lillah, lillah. Itu tujuan kita. Dan itulah kejayaan sebenar. Bila yang telah berlalu dan itu berjaya lah. Yang gagal sebenar, ya yang gagal sebenar yang sekarang dah tak ada lah. Kita ini masih diberi peluang untuk terus berusaha, mempersiapkan diri agar kita nanti berjaya di akhir hayat kita. Kejayaan itu nanti, kita sekarang ini masih diberi ruang oleh Allah untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekalan yang secukupnya, agar nanti kita berjaya sebagaimana yang selalu kita pohon pada Allah. Allahumma rabbana Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan husnul khatimah. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Dan jangan engkau tutup ajal kami ya Allah dengan su'ul khatimah. Kan begitu kan doa yang selalu kita panjatkan. Itu adalah satu kewajiban memang. Mudah-mudahanlah peluang yang Allah berikan pada kita ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita akan dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, yang Allah perintahkan. Karena itu kejayaan yang sebenar-benarnya. Jumpa Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan untuk mendapatkannya, satu di antara cara paling penting, jangan sampai kehilangan nikmat yang paling berharga yang Allah berikan pada kita. Semua kita sudah punya nikmat ini. Tinggal kita wajib menjaganya bersungguh-sungguh. Tapi untuk membolehkan kita punya semangat menjaga bersungguh-sungguh, kita kena tahulah nilai dia. Kalau kita tak tahu nilai tauhid itu macam mana,
sebesar apa, ya susah nanti. Tapi kalau, oh ini sangat berharga ini, tentu kita tak mau kehilangan. Karena tak mau kehilangan, kita akan menjaga dengan bersungguh-sungguh. Jemaah sekalian, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan. Masih banyak, ini panjang kisahnya berkaitan dengan inilah kalimat tauhid yang menilai ya tentang nilai kalimat tauhid, kita dapat main dengan betul. Ya, benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa membimbing kita jalan yang diridhoinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.